Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan pertemuan minggu ketiga ini, yaitu benefit dari Green Supply Chain Management. Ya, saya share screen dulu sebentar. Nah, apakah bisa dilihat? Iqbal, Bisa, apakah Pak. bisa lihat Iqbal? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Topik hari ini kita akan membahas lanjutan dari dua pertemuan yang lalu, di mana akan kita lihat what is the benefit of green supply chain management. Manfaatnya apa dengan menerapkan green supply chain management ini? Oke. Di bagian awal saya ingin tunjukkan beberapa survei yang dikaitkan dengan best in class atau BIC best in class, di mana di sini melakukan suatu lembaga survei melakukan penelitian tentang bagaimana perusahaan-perusahaan logistik dan perusahaan-perusahaan transportasi ini berhasil menerapkan green supply chain dan melihat apa benefitnya di dalam bisnis. Kita sebut sebagai business benefit. BIC Logistic and Transportation Service Provider. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang warnanya oranye, ada warnanya biru. Semua hal ini menunjukkan adanya improvement dengan adanya penerapan green supply chain. Maka ada improvement di berbagai bidang. Misalkan, saya tunjukkan ya gambar sebelah kiri. Ditunjukkan di sini di gambar sebelah kiri itu bahwa dengan adanya implementasi green supply chain ini benefitnya adalah terjadinya distribution efisiensi. Ya. Nah, ini ditunjukkan bahwa besar distribution efisiensinya antara 20% sampai 50%. Kemudian differentiated service, jadi menunjukkan bahwa pelayanannya berbeda dengan yang lain. Ya. Distribution cost, artinya terjadinya penurunan dari distribution cost. Kemudian compliant artinya taat atau patuh terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan green. Customer retention, nah, ini penting customer retention, sehingga dengan demikian ada improvement kurang lebih lah antara 20-50% juga retentionnya. Nah, risk manajemennya juga ada peningkatan, access to foreign market. Jadi banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang memang concern terhadap ini ya, terhadap bagaimana perusahaan bisa lebih green gitu. Karena ini di dunia itu ada suatu kesepakatan tentang bagaimana berbagai produk harus diproduksi dengan memenuhi standar-standar green di internasional tersebut. Kemudian kalau kita lihat di gambar yang berikutnya sebelah kanan, ini adalah proses for implementation green supply chain practice in distribution activity. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini mengimplementasikan green supply chain di dalam aktivitas distribusi. Nah, ini yang dilakukannya, training on green practice. Jadi perlu adanya training, joint process improvement yang dilakukan ya, purchase of renewable energy, dan seterusnya. Di slide kedua masih ada gambar juga yang menunjukkan statistik yang lainnya. Di sini ditunjukkan bahwa transportation process, BIC Logistic and Transportation Service Provider. Nah, apa yang dilakukan di sini di perusahaan-perusahaan transportation ini, service dan perusahaan-perusahaan logistik ini? Maka yang bisa diperoleh dari penerapan green supply chain ini ada GHG, greenhouse gas, reduce greenhouse gas, ya, ini kuncinya di sini pada gambar sebelah kiri. Dengan load maximization bisa menurunkan efek rumah kaca ini, gas yang timbul dari efek rumah kaca. Vehicle tracking, fleet management system, road optimization, carbon footprint modeling.
Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan transportasi dalam rangka untuk melakukan improvement atau melakukan implementasi di bidang green supply chain. Sebelah kanan ini kalau kita lihat gambar sebenarnya transportation teknologi, teknologi transportasi apa yang digunakan dalam rangka untuk implementasi green supply chain. Di sini ada beberapa teknologi, anti-idling teknologi, energy efficient vehicle. Jadi makin canggih teknologinya, makin efisien penggunaan bahan bakar yang digunakan. Auxiliary power unit, compliant engine. Jadi mesin-mesin yang digunakan ini mesin-mesin yang sudah memperhatikan aspek lingkungan yang lebih efisien ya. Tandem trailer where permitted. Jadi ini adalah truk-truk gandeng gitu. Truk-truk yang gandeng sehingga dia lebih efisien ya menggunakan truk gandeng, dan green dashboard. Kita lanjutkan. Nah, ya. Slide berikutnya ini, slide ketiga, menunjukkan tentang has your green supply enable your company to. Jadi dengan menerapkan green supply chain ini, apa yang dapat diperoleh manfaatnya bagi sebuah perusahaan? Kalau kita lihat manfaat yang paling tinggi di sini adalah improve brand image. Ternyata perusahaan-perusahaan yang green itu mendapatkan suatu penghargaan atau ataupun apresiasi dari berbagai kalangan, sehingga ini bisa meningkatkan image-nya. Nah, ini juga berdampak terhadap, kalau dari segi bisnis adalah bagaimana di saham-saham itu, saham-saham atau share yang diperjualbelikan, atau stok ya, stok yang diperjualbelikan itu atau saham, itu ada saham-saham yang memang perusahaan-perusahaan yang green. Nah, perusahaan-perusahaan yang green ini biasanya sahamnya lebih baik nilainya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan aspek green. Dan yang lainnya ya, seperti customer requirement satisfied, customer requirement, jadi pelanggan akan menjadi lebih puas, kemudian differentiated from competitor, jadi dia berbeda dengan kompetitor yang lainnya, kemudian juga reduce logistic cost, mereduksi atau mengurangi ongkos logistik. Dengan green itu mereduksi ongkos logistik. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Kita tunjukkan pada slide-slide berikut ya. Nah, dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini jadi saya tunjukkan ada 3 besarnya saja benefitnya. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, the company reason for implementing green supply chain management. Mengapa alasan perusahaan itu mengimplementasikan green supply chain? Yang pertama adalah conduct continuous improvement in production performance in compliance the environmentally friendly regulation. Jadi apa dilakukan katanya dengan diterapkan green supply chain ini, dia bisa melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk dalam proses yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kenapa? Karena dia akan compliant with the environmental friendly regulation. Jadi dia taat kepada peraturan-peraturan regulasi yang berkaitan dengan green ini, ternyata bisa meningkatkan kinerja produksinya. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua adalah gain a competitive advantage in form of the increased competitive through the improved environmental performance. Ini ditunjukkan bahwa dengan menerapkan green supply chain seperti survei-survei yang sebelumnya di depan tadi ditunjukkan bahwa memberikan keunggulan bersaing. Dia beda, different dengan perusahaan yang lain. Dari segi cost dia bisa lebih murah sehingga dia bisa meningkatkan kompetitifnya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kemudian yang bagian terakhirnya adalah improve brand image yang dari tadi juga sudah disebutkan bahwa penerapan ini bisa meningkatkan brand image sebagai perusahaan. Ya. Kita lihat selanjutnya apa yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan implementasi dari green supply chain ini. Di sini disebutkan bahwa potensial for logistic cost efficiency. Penerapan green supply chain bisa memberikan efek potensial atau memberikan peluang lah, gitu ya, peluang
dalam rangka untuk logistik cost efisiensi. Nah, bagaimana caranya? Satu, kalau kita lihat dari bagian yang pertama, understand the importance of the green supply chain management. Bagaimana kita memahami dari pentingnya green supply chain. So, pertama, saving on resource usage. Saving dalam penggunaan sumber daya. Kalau kita bisa melakukan penghematan dalam penggunaan sumber daya itu manusia, mesin, material, peralatan, energi. Ini bisa dilakukan penghematan dengan suatu metode-metode atau teknik atau teknologi yang digunakan. Nah, itu sudah merupakan suatu activity atau implementation dari green. Kemudian mengeliminasi waste. Mengeliminasi artinya apa? Menghilangkan pemborosan-pemborosan. Jadi memproduksi misalkan tidak dalam jumlah berlebih sehingga jadikan stok dan stoknya akhirnya karena tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, stoknya terbuang atau rusak. Nah, itu kan waste. Jadi bagaimana ini memprediksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga diproduksi sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Kita sudah melakukan itu namanya eliminating waste. Terus memproduksi barang tidak banyak yang rusak atau tingkat scrap atau tingkat rejectnya makin rendah, itu menunjukkan juga sudah eliminating waste. Ya banyak contoh yang lain ya, memilih rute perjalanan yang lebih singkat itu juga eliminating waste. Tidak boros. Istilahnya hal-hal yang semua pemborosan bisa dilakukan eliminating, itu merupakan suatu hal implementation dalam green supply chain. Yang lainnya adalah green transportation. Green transportation contohnya ini. Rute optimization, road optimization, mengoptimasi rute. Nah, mengoptimasi rute ini menggunakan apa? Kalau anak-anak masih ingat, misalkan yang masih diingat adalah apa yang dilakukan untuk dalam rangka melakukan optimasi rute. Ada yang masih ingat? Apa metode atau tekniknya? Ada yang... Saving matrix mungkin Pak. Ferdinand apa Ferdinand? Saving smart matrix. Yang lainnya, coba yang lainnya. Mirla apa? Menggunakan apa? Apa ya, Pak? Metode apa? PRP, Pak. PRP, bagus. Salah satu contoh ya. Menggunakan Iya, Pak. routing plan. PRP. Ya, bagus. Itu salah satu contoh. Yang lainnya ada banyak ya. Misalkan rute terpendek, shortest road, tergantung dari persoalannya. Mungkin menggunakan travel selection problem. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ya tergantung persoalan di lapangannya seperti apa. Jadi metode-metodenya ada banyak. Termasuk dengan quantity. Jadi bagaimana bisa melot jumlah pengangkutan dengan jumlah yang maksimal di truk itu. Jadi kapasitasnya bisa dimaksimalkan sehingga tidak banyak yang kapasitas kosong. Termasuk penggunaan fuel, green mode of transportasi. Jadi mode transportasi yang ramah lingkungan, artinya yang tidak mencemari lingkungan ya. Termasuk juga yang green warehousing. Green warehousing optimization number of warehouse, jumlah warehouse yang cukup itu berapa, kapasitas warehouse yang digunakan, layout, penataan layout dari warehouse juga itu penting dalam rangka meminimasi aliran material handling dan juga aliran produk sehingga bisa meminimasi cost ya. Kemudian green inventory yang anak-anak ingat ini kalau green inventory misalkan quantity optimization. Nah, menggunakan apa? Quantity optimization. Ada yang tahu nggak? Angga, tahu nggak? Menggunakan apa? Yogi, tahu Yogi menggunakan apa? Ini saya panggil aja nih ya. Gina monitor. Indani, Farhan, ini nggak ada yang monitor ini. Orangnya pada kemana ini? Coba dinyalakan videonya. Arya, Kang Arya, ya. Itu apa, Kang Arya? Yang saya tanyakan tadi, misalkan green inventory, menggunakan apa?
Di sini dalam hal ini quantity optimization. Apa metodenya yang Arya ingat? Ada yang ingat ini? Claudia ingat metode apa, Claudia? EOQ nggak Pak? Oke, bagus. Siapa yang jawab tadi barusan? Siapa? Saya Pak. Siapa? Namanya siapa? Saya Ferdinand. Ya, Ferdinand ya. Baik, itu contohnya. Ini quantity optimization, reorder point, forecasting, collaboration with vendor, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga aspek ketiga aspek selanjutnya yang dilakukan dalam atau important of green supply chain ini adalah melakukan green packaging. Green packaging facilitate the arrangement of goods, reduce the usage material, increase the utilization, misalkan ya. Ini facilitated of the arrangement of goods. Nah, reduce the use of material. Makin sedikit material yang digunakan dalam hal untuk packaging dan packagingnya bisa didaur ulang, itu juga menunjukkan suatu upaya dan yang lain-lainnya. Kalau anak-anak beli produk-produk barang-barang dari online itu kan banyak wrappingnya itu yang tidak ramah lingkungan. Yang ya. Wih, suara apa tuh? Lagi di WC. Ya. Suara apa tuh? Bentar, siapa yang noise ini? Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah design environmentally friendly. Lagi di WC kayaknya, Pak, dia, Pak. Siapa yang noise? Haldian itu. Haldian. Ya. Siapa itu? Ya Allah. Oke, kita lanjutkan. Design environmentally friendly product. Ini merancang produk-produk yang dari sejak desainnya itu memang produk-produk ini desain untuk ramah lingkungan. Misalkan desain produk that treat environmental attribute yang memperhatikan, ya, treat atau yang memperlakukan atau yang memperhatikan atribut-atribut lingkungan as a design goal. Jadi atribut-atribut lingkungan itu merupakan tujuan dari desain. Nah, ini contohnya aja lah beberapa produk lah, ya. Anak-anak bisa lihat ini. Kalau bagian awal, contoh desain yang sudah memperhatikan ramah lingkungan, ini kalau kita lihat sepedanya, ini sepeda ya, silakan komen ini, sepeda yang ini, gambar sepeda ini. Apa kira-kira aspek ramah lingkungannya? Dari segi material bagaimana? Penggunaan materialnya bagaimana? Bisma, ada Bisma di sini. Ada, Pak. Nah, coba menurut Bisma dari penggunaan materialnya sepeda itu bagaimana? Ramah lingkungan, Pak. Ya, maksudnya gimana? Jumlahnya bagaimana? Kuantitinya bagaimana? Lebih sedikit, begitu ya dibanding dengan sepeda yang biasa. Iya, Pak. Nah, penggunanya lebih sedikit, Pak. Penggunaannya lebih sedikit. Lihat nih, irit material dan desainnya juga ergonomics supaya dia dari segi tahanan udaranya minimasi sehingga kecepatannya lebih tinggi. Ini contohnya sepeda yang disewa. Kemudian kalau di sebelah kanan ini tadi yang saya katakan tadi packaging, sebuah produk yang dikirim menggunakan paket begitu. Nah, ini apa kelebihan paket di sebelah kanan ini? Mirla apa Mirla? Kelebihannya? Apa Mirla? Kelebihannya apa? Retno. Ada hanger. Apa? Apa Mirla? Hanger, Pak. Ada hangernya dari kardus. Dari kardus ada hangernya. Coba Retno. Iya. Apa kelebihannya Retno? Ini paket ini gimana kelebihannya?
Kelebihannya Pak, paketnya itu bukan hanya untuk sebagai wadahnya, tapi juga bisa dijadikan sebagai hangernya Pak. Nah, itu. Ya, jadi setelah paket ini dibuka, barangnya dikeluarin, kardusnya bisa dibuat hanger. Begitu, ini langkah-langkah pembuatannya. Kalau yang bagian bawah ini Bisma. Bisma, dengar nggak suaranya? Iya Pak, iya dengar Pak. Bandara udara ini apa kelebihannya? Ini Pak, kayak bandaranya udah mengacu seperti City Smart gitu Pak. Dia lebih apa ya? Lebih ramah lingkungan Pak. Menurut Terlihat saya. dari apa? Terlihat dari apa ramah lingkungan? Dari Desain Pak. dari desain itunya Pak, ada lebih banyak ruang hijaunya Pak di Nah, bandara. ada ruang hijau, ada air, ada ruang Banyak Pak. hijau, efisiensi penggunaan lahan, begitu ya. Jadi lahan digunakan Iya Pak. sedikit, kemudian selain itu juga banyak ruang hijaunya, bagus, gitu ya. Nah, kemudian Sinaga, coba lihat yang sebelah kanan ini Sinaga, Ardianto, Si Dragon, Pak. Ardianto Sinaga, Ayo Lei Sinaga, Ayo, Lai. Lei Sinaga nggak bunyi ah, tidur dia mungkin ini. Coba sekarang Yogi, Mas Yogi, kasih komen tentang desain produk. Komen dulu Yodal. Nih, Yogi, kursinya Yogi. Apa menurut Yogi? Kelebihan desainnya apa ini? Dari segi aspek lingkungan. Yogi, nggak dengar suaranya ya? Yogi nggak dengar ini. Kalau Arfan dengar nggak? Arfan, coba bisa nggak Arfan? Ya Pak. Ya. Pak Rut, ayo. Kasih komen Arfan. Kursi. Tentang kursi itu Pak, Ya. Mungkin memanfaatkan ya Pak, barang limbah tadi Pak, dari pakaian gitu, bekas pakaian, potongannya Ya. gitu Pak, supaya Ya. mengurangi limbah. Mengurangi limbah ya. Oke, bagus. Jadi Ya, ini Pak. kursi dari bahan baku, jadi desainnya dari awal dirancang berbahan baku limbah kain bekas begitu ya. Ya Kain Pak, bekas dari pabrik atau dapat dari disatuin. potong-potongannya dibuat seperti ini ya. Mungkin kalau tadi Nah, iya Pak. mungkin kalau di tempatnya ada yang bisa kasih contoh apa ya? Ya Pak. Tas ataupun selimut yang dibuat dari Iya Pak. potongan-potongan kain ya, gitu ya. Ada yang punya, Barang di sekitar Pak. ada yang punya, ada yang punya nggak itu? Itu Meja dari kain perca. Bang Meja dari kain. Punya Pak, saya tas dari kain gitu Pak, yang disambung-sambung. Ya. Sekarang Esther Esep juga Pak. Esther dengar nggak Esther? Esther Selina. Esther. Jaringanku yang dulu. Elin. Coba Esther kasih komen yang form ini, yang sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas. Gimana itu? Esther, Iya Pak. kasih komen yang kanan atas ini. Bagaimana dari segi desainnya, desain produk ini? Bisa buat diisi ulang Pak, jadi nggak langsung jadi sampah gitu, bisa Ya. dipakai ulang. Selain diisi ulang, bahan ini, kotaknya gimana? Soundnya kurang bagus ya. Melin, ini terdengar nggak suaranya Melin? Jelek kali. Iya Pak, Melin, ya coba kasih komen. Tempat ini, yang tempat sabun ini, form. mungkin desainnya Pak, Mungkin juga dari mengurangi bahan yang Bahannya apa? limbah, Pak. mudah terurai, Ya Pak, dari kardus. Kardus. Oke, satu bahannya dari kardus.
Artinya kalau sudah rusak bahannya bisa didaur ulang. Terurai. Bisa di- Ya. Dan juga kalau lihat dari gambar ketukannya ini, dia bisa di refill ya, betul nggak? Bisa di refill ya, bisa di refill. Oke, itu beberapa contoh yang tadi yang kita sebutkan sebagai desain yang memperhatikan aspek lingkungan ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya kita kaitkan dengan integrasi remanufacturing with the internal company operation. Nah, ini yang kita sebut sebagai green operation. Apa itu green operation atau green manufacturing and remanufacturing? Adalah minimize energy and resource consumption to reduce the use of the non-renewable resources. Jadi non-renewable resources terutama ini digunakan secara minimum. Contohnya adalah minyak bumi, itu ya, konsumsi dari energi minyak bumi. Nah, itu digunakan secara minimum. Kalau dapat disubstitusi dengan yang renewable. Kemudian yang berikutnya adalah reusing, recycling by changing the characteristic of material, including physical, chemical property of used good. Ini. Bagaimana kita mereusing dan merecycling dengan material-material material-material yang berasal baik yang fisik maupun yang chemical gitu ya. Kita gunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Saya kasih contoh aja supaya lebih jelas. Ini tentang what is remanufacturing itu. Kalau kita lihat remanufacturing dari awal. Ini ada raw material, kita gunakan raw material mungkin dari sumber natural resources. Nah, tetapi juga bisa menggunakan raw material yang barang-barang dari recycling, yang bagian atas ya, kelihatan kan recycling. Kemudian ada lagi barang-barang itu yang bisa di remanufacturing. Artinya dia dibongkar, begitu diganti spare part-nya, kemudian bisa digunakan lagi. Kemudian ada barang-barang yang sudah rusak, tapi bisa di repairing sehingga bisa digunakan lagi, jadi langsung dibuang, gitu ya. Kemudian ada lagi barang-barang yang bisa oleh konsumen di reuse di sini, seperti botol, kemudian yang bisa diisi ulang, itu namanya reuse. Nah, jadi konsepnya mulai dari reuse, barang-barang yang bisa di repair, barang-barang bisa di remanufacture dan bisa di recycling. Artinya daur ulang itu dari bentuk asalnya A berubah jadi bentuk dasarnya B, di recycling. Misalkan dari plastik botol bekas diubah nanti menjadi di manufacturing lagi jadi bentuk yang lainnya, dari produk yang lainnya, ya. Nah, itu kelompoknya semua kita sebut sebagai remanufacturing. Selanjutnya bagaimana benefit dari green supply chain ini? Kalau kita lihat benefitnya ya Nana ya. Benefitnya mari kita lihat dari segi aspek plan, source, produce, store, transport, and reverse logistik. Ini satu siklus di dalam supply chain, mulai dari perencanaan sampai nanti ada reverse logistik ya, reverse logistiknya. Kita lihat dari sejak plan-nya, ini sudah memperhatikan desain logistik network to be energy efficiency. Maka tugasnya dari sejak awal merancang suatu jaringan supply chain yang dia mengkonsumsi energi yang efisien. Dengan demikian akan diperoleh benefit finansialnya apa? Meningkatkan revenue, menurunkan ongkos, reduce cost, increase asset utilization. Artinya aset-aset itu misalkan contoh gedung perkantoran, warehouse-nya, gedung perkantoran, gedung produksi, itu bisa digunakan, di-utilize dengan tingkat yang lebih tinggi. Tidak mubazir istilahnya ya. Kemudian enhance the customer service, meningkatkan customer service, pelayanan kepada pelanggan. Kemudian benefit yang lainnya, kalau kita bisa melakukan hal yang disebutkan di atas adalah environmental benefit, reduce waste. Ini adalah artinya terhadap lingkungan sendiri kan.
increase energy efficiency, reduce air emission, reduce water emission, reduce fuel consumption. Kemudian benefit yang ketiga, social benefit. Reduce community impact, noise reduction. Jadi noise itu juga adalah termasuk dari waste, noise itu. Jadi misalkan siapa di sini, Arya, Mas Arya ada? Tadi Arya. Angga ada, Angga. Yang punya motor siapa nih? Angga, anak laki-laki yang punya motor. Yang kenal potnya berisik siapa? Arfan berisik. Arfan. Nah, Sarwan, Pak, Sarwan. Arfan Pak. Nah, Pak. itu termasuk Bisma, Mio kuning. itu termasuk tidak ramah lingkungan. Kenapa? Menimbulkan noise. Jadi noise atau kebisingan itu merupakan salah satu faktor yang Pencemaran suara, Pak. pencemaran lingkungan dari segi suara, begitu ya, pencemaran. Karena itu bagaimana kita sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan kita merancang suatu knalpot misalkan yang memang kedap suara atau suara yang timbulkannya itu minimum ya. Oke, itu namanya noise reduction. Kemudian traffic congestion, kita bagaimana menghilangkan. Nah, ini manfaat-manfaat. Jadi anak-anak ada 3 manfaat utama. Aspek finansial, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Nah, kalau kita lebih green, maka 3 manfaat ini kita bisa peroleh. Dulu mungkin zaman dulu hal ini belum terpikirkan karena apa? Karena jumlah orang masih sedikit, jumlah sumber daya material masih melimpah, begitu ya. Dan belum terpikirkan dari aspek efisiensi. Makin ke sini kompetitif makin tinggi, orang makin banyak, terjadi pencemaran lingkungan yang orang mulai sadar bahwa pencemaran itu merugikan dari aspek sosial, ya. Nah, ternyata juga selain merugikan aspek sosial, merugikan juga dari aspek finansial. Dan tentu sekali merugikan juga dari lingkungannya sendiri karena tercemar, rusak begitu. Ini tempat yang harus kita di bumi ini tempat yang harus kita jaga karena inilah rumah kita begitu ya, jadi harus kita jaga. 3 hal ini manfaatnya dengan memanage green supply chain ini, 3 hal ini bisa kita peroleh. Berikutnya gambar tentang hierarki dari pollution prevention hierarki, menunjukkan bahwa tingkat kepentingan dari hierarki polusi ini paling rendah yaitu yang bawah ini, ya, paling bawah. Kita lihat garisnya ada short term ke atas long term. Sebelah kanan technical paling bawah ke atas strategic. Jadi hal yang paling sederhana bisa kita lakukan adalah mendisposal, memusnahkan barang, memusnahkan dari sampah-sampah itu sehingga tidak merusak lingkungan. Ya, mungkin dengan cara apa? Dibakar, ya. Atau bisa dihancurkan, bagaimana cara menghancurkannya. Kemudian yang lebih baik lagi kita lakukan dengan menggunakan teknologi yang bisa menguraikan sampah-sampah tadi atau barang-barang bekas tadi sehingga bisa tadi di-reuse, remanufaktur dan seterusnya. Dan bisa lanjutnya ada recycling, reuse. Nah, jangka panjangnya ini anak-anak yang lebih strategik adalah mereduksi sumber daya. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa, itu semakin bagus. Jangka panjangnya, artinya kita semakin efisien. Yang tadinya untuk memproduksi barang butuh 1 kilo, jadi sebuah produk, sekarang cukup setengah kilo bisa jadi produk. Makin ke depan makin dikurangi lagi. Nah, bagaimana caranya itu? Bisa makin dikurangi, ya tentunya penggunaan teknologi dan metode-metode sistem produksi yang lainnya sehingga bisa lebih efisien. Nah, itu jadi challenging, tantangan. Kalau kita lihat, ini kan tadi kita sebutkan dikaitkan dengan
penggunaan bahan-bahan pengganti ya. Penggunaan bahan pengganti. Contohnya sebuah mobil. Ini mobil Ford ya. Mobil Ford ini kalau kita lihat, contoh, dulu menggunakan engine-nya yang 1,0 liter, 3 silinder, 3 cylinders, di-replace menjadi 1,6 liter, 4 silinder, menggunakan carbon fiber oil pan and aluminium connection rods, reduce weight 24%. Secara bobotnya turun 24%. Ini yang tadi yang dicontohkan tadi. Contohkan yang saya sebutkan tadi. Source reduction. Mesin lebih irit 24% dari segi bobot, tetapi menghasilkan tenaga yang lebih besar. Dan konsumsi BBM yang lebih rendah. Dan yang lain-lain ini dicontohkan. Diganti dengan berbagai hal-hal yang lain di sini, tetapi kinerjanya makin tinggi. Nah, itulah yang dilakukan dalam rangka green supply chain. Bagaimana mensubstitusi atau mengganti dengan barang-barang yang lebih jumlahnya lebih irit, tetapi dengan tenaga yang lebih tinggi. Contoh kalau anak-anak ingat tentang chip ya, chip. Apa kelebihan chip sekarang itu? Ada yang tahu nggak chip? Chip komputer atau chip lah, chip elektronik dibanding dengan zaman dulu. Sekarang itu Menyimpan banyak data, Pak. Bentuknya kecil, Pak. Kapasitasnya besar. Ukurannya lebih kecil. Menyimpan data. Besar. Datanya lebih besar. Ya. Nah, anak-anak nanti gini Mas Ria. Silakan googling ya. Bagaimana roadmap chip. Di dalam chip itu, chipnya yang zaman dulu sebesar apa. Gambarnya bisa dilihat di Google ya. Zaman dulu mulai dari transistor, kemudian nanti berubah menjadi chip. Chip yang tadinya ukurannya sebesar begitu, akan berkembang chip yang lebih kecil, tetapi jumlah kapasitas memorinya lebih besar. Makin ke depan, chip itu makin kecil, tetapi kapasitasnya makin besar. Nah, itu yang tadi yang dimaksud dengan yang hierarki yang paling tinggi, source reduction, menggunakan bahan yang lebih sedikit, tetapi dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Nah, itu kan tantangan kan? Nah, jadi makin lama barang itu makin kecil, tetapi kapasitasnya dari segi baik memori atau kemampuan yang lainnya makin tinggi. Bagian yang menarik ini kalau kita lihat, mana ya? Lihat ini gambar dari hulu sampai ke hilir. Hulu sampai ke hilir ya. Nah, mari kita lihat di mana potensi-potensi untuk melakukan improvement atau melakukan perbaikan dari aspek lingkungan. Itu ya, saya coba dulu dengan Anissa. Anissa, monitor Anissa. Anissa Fitri. Anissa Fitri, bisa dengar? Nggak dengar ya. Gina, bisa dengar Gina? Gina. Kevira, bisa dengar? Saya dengar ya. Kemudian siapa lagi nih? Gesti monitor, Gesti. Iya, Pak. Ya, sebutkan satu Gesti. Di mana potensi untuk bisa melakukan perbaikan di dalam supply chain ini. Ini kan kita lihat supply chain mulai dari kita mengekstraksi raw material sampai nanti barangnya digunakan ke customer sampai nanti dibuang gitu ya. Pertama di mana? Coba baca itu. Pertama, Mungkin di itunya, Pak, waktu di pemilihan raw materialnya, Pak. Gimana itu pemilihan raw materialnya? Oh, biasanya kan misalnya si perusahaan itu memakai raw materialnya itu banyak yang menghasilkan limbah, Pak. Di sini mereka sekarang lebih memilih atau meminimalisir raw material yang sedikit menghasilkan limbah, Pak. Oke, bagus Yang ya. lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Itu yang bagian pertama. Kita lihat
nomor 1 ini, enable cleaner sourcing. Itu yang dimaksud dengan siapa tadi? Yang jawab tadi? Pasti, Pak. Listi ya. Nah, oke. Iya, Pak. Yang kedua, Nurul ada Nurul? Nurul. Nggak monitor ya. Anissa, ada Anissa? Ini di sini ada orangnya Anissa. Saya nggak ada. Notri, ada Notri? Notri? Indah saja, Indah yang kelihatan ini. Indah Fatma. Nomor 2 apa? Nanti nomor 3 Iqbal ya. Nah, nomor 4 Bisma. Siap-siap. Indah apa? Nomor 2 di ini Pak, penggunaan lower emission di transportasinya. Nah, bagus. Menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Jadi 1, bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang kedua, bisa juga rute yang optimal. Begitu ya. Bisa juga kita mengutilize space-nya optimal. Itu termasuk dengan lower emission. Jadi lower emission ini adalah bahan bakar yang ramah lingkungan. Jadi teknologi permesinannya udah bagus sehingga buangan limbahnya minim terhadap lingkungan. Yang berikutnya, tadi saya minta siapa tadi? Bisma ya? Atau siapa tadi? Balik, Pak dulu, Pak. Nah, Iqbal. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, enable cleaner warehouse operation. Mungkin ini Pak, pengelolaan warehouse supaya nggak menghasilkan limbah dan bisa efisien untuk menyimpan barang yang lebih banyak gitu Pak. Nah, oke. Jadi yang dimaksud bikin tracking gitu Pak. ya, yang dimaksud dengan warehouse yang ramah lingkungan itu menurut Iqbal yang gimana? 1, tadi menyimpan barang bisa lebih banyak, bagus. Yang kedua apa? Kedua, misalkan dari desain gedungnya yang menggunakan pencahayaan lebih sedikit, misalkan, kemudian rute dari perjalanan material handlingnya bisa dipersingkat. Oke, lanjut. Sekarang yang keempat, Bisma. Nanti yang kelima, Retno. Yang keenam, Ferdinand ya. Yang ketujuh, Claudia. Senternya, Pak. Apa? Saya mengajukan ini, Pak, forklift yang menggunakan bahan bakar gas, Pak. Bahan bakar gas. Oke. Iya, Pak. Ini Bisma ya. Bisma tadi saya minta Iya, Pak, dari saya, Pak. Nomor 4. Cari nomor 4-nya. Oh, ini. Di distribution centernya, Pak. Distribution center. Nah, nomor 4 tuh ini nih. Reduce transit distance. Reduce. Ini nomor. Sebelah kanan. Mereduksi jarak transit, Pak. jalan perjalanan transitnya, iya. Singgahan. Itu bagaimana caranya mereduksinya? Jadi jangan terlalu banyak persinggahan. Kalau Bisma dari rumah mau ke kampus, itu jangan terlalu banyak singgah-singgah. Di pengkolan ini, pengkolan itu singgah. Pengkolan sana singgah lagi berapa? Banyak waktunya habis kan sampai ke kampus ini telat kan? Iya, Pak. Nah, tuh jadi maksudnya, ini dirancang bagaimana jangan terlalu banyak persinggahan. Kalau dapat direct langsung. Iya. Kan ingat itu barang dari Cina bisa langsung dikirim ke Inggris direct langsung. Kalau dulu dia transit berapa tempat, kalau sekarang bisa langsung. Nah, itu jadi karena Pak Cina membangun jalur kereta apinya sampai ke Inggris. Ya. Kemudian yang kelima tadi saya minta siapa tadi? 5. Saya, Pak. Silakan, Retno. 5 apa nih? Nih. 5. Remove. Kayaknya nomor 5 itu remove, menghilangkan kayak supplier dan retailernya Pak. Jadi langsung dari distribution center itu bisa langsung sampai ke
end customer gitu Pak. Kalau sekarang sekarang kan sudah menjadi kenyataan. Bagaimana caranya bisa terwujud sekarang itu? Menggunakan apa? Di e-commerce Pak. Pintar. Betul. Menggunakan e-commerce. Ya kan, anak-anak beli barang sekarang bisa langsung ke produsennya ya. Ada banyak langsung produsen. Oke, ke-6. Tadi saya minta siapa tadi ke-6? Ferdinand, Pak. Ferdinand. 7 siapa nanti 7? Yang ke-6 itu reduce total volume and or massive. Maksudnya mengurangi dari total volume yang ada dan mengurangi pengiriman totalnya gitu. Jadi bagaimana bisa mengirim barang gitu ya dengan jumlah yang massal. Kalau kapal, pakai kapal apa ya mengirimnya? Anda tahu nggak jenis kapalnya apa? Dikirim dari misalkan suatu negara ke kita. Pakai kapal apa itu? Jenis kapalnya apa? Tahu nggak? Sarwan. Ferdinand tahu nggak namanya? Tanker. Istilahnya. Tanker nggak? Istilahnya kapal yang besar sekali, membawa kontainernya banyak. Tahu nggak Retno apa? No. Lolo Pak, Lolo. Lolo Pak. Kapal induk mother vessel. Mother vessel. Oh iya, mother vessel. Mother vessel ya. Mother vessel. Oke, lanjut. Apalagi nomor 7 siapa? Sarwan nomor 7. Atau siapa nomor 7 tadi? Claudia Pak. Claudia, ayo Claudia. Claudia. Nomor 8 Sarwan. Nomor 9 Mirla ya. Oke Pak. Mengkonsolidasi itu perpindahan barangnya Pak. Gimana? Konsolidasi. Konsolidasi maksudnya apa? Claudia. Menggabungkan gitu lah Pak. Gabungkan. Jadi kalau sendiri-sendiri kirim langsung kan kurang efisien. Karena akan banyak kendaraan yang kapasitasnya lebih kecil. Bayangkan gini, dengan satu truk kontainer yang besar, yang muat misalkan 10 ton, dibandingkan dengan pick up yang kecil ada 10 pick up misalkan. Kan lebih efisien langsung truk kontainer ya. Karena apa? Sifatnya konsolidasi, barang-barangnya disatukan. Oke, yang ke-8, silakan. 8 siapa nih tadi? Sarwan. Sarwan berkontribusi mengurangi sewa itu di tempat ya Pak ya. Ini ada gambar uang. Kontribusi mengurangi ya di mana saja. Di mana saja itu. Misalkan di berbagai di gudangnya sendiri bisa, di suppliernya, di retailnya. Nah, lanjut. Mengurangi semua itunya. Mirla nomor 9. Kalau nomor 9 tuh kalau menurut saya ini Pak meningkatkan daur ulang waktu barangnya sampai ke end customer itu biar daur ulang lagi gitu Pak. Jadi bukan hanya sudah sampai customer, sudah customer pergunakan. Ya, sudah digunakan. Dan sudah end of life. End of life apa artinya? End of life-nya. Udah rusak. Misalkan kalau Mirla minum air dalam kemasan, terus botolnya dibuang kan? Itu misalnya. Nah, itu kan end of life. Nah, botol dibuang itu bagaimana bisa diapain? Diapain namanya? Nomor 9 di apa? Manfaatin daur ulang. Di apa namanya? Recycle. Recycling. Reuse gitu ya. Nah, jadi jangan langsung dibuang, digunakan. Kalau ada botol aqua bekas bisa dijadikan apa? Dipotong. Kenapa? Tanam apa? Bisa tanam apa? Ya. Pot bunga. Tanam anggrek bisa. Jadi pensil juga bisa. Nah, itu maksudnya ya. Reuse itu. Oke ya. Bagus. Kita lanjutkan.
Nah, anak-anak, ini bagian terakhir ya, bagian terakhir tapi ada banyak ini bagian terakhir. Potensial benefit. Mananya ini benefit-benefit yang potensi dilakukan dalam rangka kita kaitkan dengan green supply chain ini. Misalkan environment. Potensial benefitnya adalah reducing greenhouse gas emission. Apa greenhouse gas emission itu? Emisi gas Rumah kaca. rumah kaca. Efek rumah kaca, Pak. Anak-anak pernah nggak berada di dalam rumah kaca terus ada panas dari atas? Gimana rasanya? Di dalam mobil aja lah. Ini aja di dalam mobil dijemur mobilnya. Terus ini mesin tuh jangan saya nyalakan, AC dipasang. Ya. Pengap. Ininya ditutup itu. Warna di dalamnya. Kacanya. Sarwan warna di dalam mobil yang dikurung gitu. Enggak, Pak. Enggak. Karena Pengap, Pak, kehabisan napas. Kehabisan napas. Matang, Pak. Emisi panas kan? Emisi panasnya itu. Nah, itu contoh rumah kaca. Rumah kaca. Kenapa kok bisa jadi rumah kaca? Karena ini kalau dari penelitian katanya ada lapisan yang tadi yang menyaring itu bolong. Lapisan apa yang bolong itu? Lapisan ozon, Pak. Ozonnya bolong. Ozon bolong. Kalau Mirla punya ini enggak tumbuh-tumbuhan yang lagi mahal sekarang yang belakangnya bolong? Janda bolong. Punya janda bolong, Pak. Ada, punya Pak. nggak di rumah? Punya nggak? Ada, Pak. Ada ya. Kalau gitu nanti tolong Ada, Pak. dikembang biakkan ya, dikembang biakkan nanti saya mau minta ya dikembang biak. Nah, kalau tadi tumbuhannya janda bolong nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu mahal harganya. Tapi kalau ozon yang bolong itu berbahaya ya. Ya kan? Ya, Pak. Kalau daun bolong-bolong nggak apa-apa, itu mahal malah harganya. Nah, ini juga aspek ekonomi, long term benefit, decrease procurement, ya, reduction in waste management, cost, dan seterusnya ini. Teknologi, regulation. Dan bagian berikutnya ini yang peneliti-peneliti telah lakukan, sekarang. Yaitu, kan kalau kita lihat dari aspek supply chain ada plan, source, dan seterusnya ya. Dari sejak perencanaan, ini banyak peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian, misalkan ST and Winston, 2009, Harris and et al. Melakukan ini, redesign the supply chain system. Gitu. Misalkan aspek apa? Focus green product need supply demand. Dengan melakukan focus yang lebih baik, itu artinya nanti akan kita bisa memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Artinya tidak banyak waste, gitu ya. Terus ada lagi green product design and development, design logistic network. Ini yang lakukan penelitian-penelitian oleh ini nih, yang peneliti. Jadi anak-anak sekarang sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian ya tentang hal ini. Sudah diimplementasikan juga. Kemudian dari aspek source, artinya procurement, pembelian. Ini adalah green procurement atau green purchasing. Environmental management through cooperation with supplier. Ini peneliti-peneliti yang telah melakukan. Contohnya aja ya, ada banyak yang lainnya. Kemudian aspek make-nya artinya production. Kalau tadi kan plan, perencanaan jaringan, perencanaan yang lainnya. Kedua, source supplier. Ketiga, make production. Green product and process design, green production operation, green packaging. Ini aspek production. Ini penelitian-penelitian. Misalkan penggunaan tulisan. Kemudian kita lihat, akhirnya setelah diproduksi di store, barang yang simpan, yaitu warehouse. Ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh greenhouse. Energy consumption management, use of green building. Ya, berikutnya setelah disimpan kan akan dikirim ke pelanggan. State of deliver, green supply chain aspect, ada green transport, mode selection, fuel conversion, increase vehicle, road optimization, improve fuel efficiency. Nah, ini contoh-contoh dilakukan. Dan yang berikutnya stage. Stage itu atau penjualan, tahap penjualan maksudnya stage tahap penjualan. Nah, tahap penjualan ini artinya yang dikirim ke customer ya, tahap penjualan itu
green retailing, green marketing. Pernah dengar kan? Green retailing, green marketing. Ini penelitian-penelitian dikaitkan dengan itu. Kemudian setelah barang itu nanti mungkin ada yang rusak dan sebagainya. Nah, itu namanya return, state return, return management, and recycle. Ini penelitian-penelitiannya, waste management. Ya. Nah, begitu anak-anak. Jadi secara keseluruhan. Nah, anak-anak kemarin sudah melakukan 2 tugas yang bagus-bagus begitu ya. Nah, sekarang begini tugas yang ketiga ini. Anak-anak searching di internet satu perusahaan yang berhasil mengimplementasikan green supply chain dan jelaskan manfaat. Kalau kemarin itu kan perusahaan yang sebelumnya kan misalkan tadi ada yang contoh ada perusahaan Sasmita menggunakan ini limbah, misalkan apa bukan limbah? Sasmita itu menggunakan apa sudah rumput laut. Rumput laut, Pak. Oke. Nah, sekarang di sini fokus ke benefitnya. Perusahaan menerapkan itu, apa benefitnya bagi perusahaan? Misalkan Coca-Cola menerapkan aspek green design produknya dengan botol yang lebih kecil, bisa masuk ke saku, umpamanya ya. Itu apa benefit bagi perusahaan? Jadi fokusnya di sini adalah benefitnya ya. Ya. Nah, jadi berbeda dengan yang lalu. Kalau tugas yang lalu adalah perusahaan mengimplementasikan. Sekarang pengen tahu dari mengimplementasikan itu benefitnya apa. Oke, anak-anak buat jadi videonya 3 menit saja ya. 3 menit lagi. Paling banyak, Pak, paling lama 3 menit. bertanya Pak. Silakan. Kalau perusahaannya berbeda gitu Pak, nggak apa-apa? Atau harus sama? Tidak harus sama. Apa saja Sama. Pak, ini manfaat Pak izin bertanya Pak. Tidak harus sama dengan tugas 2. Cari lagi perusahaan label. Jadi fokus ke manfaatnya. Manfaat kan ada Pak. Bagi perusahaan finansial, mungkin manfaat sosial, manfaat ke lingkungannya. Seperti yang tadi slide tadi. Ada yang lain mau bertanya? Ada yang lainnya mau bertanya? Pak, Ya. itu berarti manfaat dari dia menerapkan green, misalnya dari green design, apa manfaatnya ya Pak? Betul. Manfaat bagi perusahaan. Ada 3 tadi kan. Manfaat perusahaannya sendiri, finansial, ada manfaat lingkungan, ada manfaat sosial. 3 hal ya. Pilihlah salah satu apa manfaatnya. Atau bisa 3-3 dicatat. Ya. Ya Pak. Nah, yang lain ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Baik. Kalau begitu anak-anak, ini karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu perkuliahan kita. Pada minggu ini kita sambung nanti minggu depan ya. Saya tutup dengan Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.